Nah, jadi selanjutnya pembelajaran itu berlangsung melalui classroom. Nah, syukurnya di sekolah kami guru-guru gercep ya, istilah sekarang gercep, gerak cepat mempelajari apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung pembelajaran begitu. Jadi memang waktu itu semangat semua mempelajari aplikasi ini. Dan kita bahkan berencana untuk mengadakan Zoom minimal sekali sebulan gitu. Meskipun ternyata kendalanya sangat banyak. Nah, apa saja kendalanya? Di sini sudah saya buat. Ternyata selama pembelajaran daring itu, tidak semua siswa memiliki HP atau Android, lebih tepatnya Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Karena ternyata ini siswa itu belajar melalui WA itu banyak mereka meminjam. Bukan HP sendiri, meminjam dari saudara. Bahkan ada beberapa siswa yang saya tanyakan, mereka itu bahkan meminjam HP tetangganya gitu. Jadi sangat terkendala. Nah, bagi yang ada HP juga demikian. Ternyata mereka mengeluh lagi masalah pulsa, paket data, meskipun selanjutnya sudah ada dari pemerintah, tapi keluhan itu masih ada. Dan setelah itu juga ternyata sinyal, itu yang saya katakan tadi Bapak Ibu, di sini kualitas sinyal itu untuk, kalau di sekolah memang sinyal sudah ada, Telkomsel ada, tapi kalau untuk siswa, tempat tinggal siswa yang banyak itu dari desa, dari dalam, yang mayoritas tinggal di kebun-kebun sawit gitu, jadi sinyal itu kurang bagus gitu. Nah, ini tentunya membuat minat belajar siswa itu jauh. Kenapa saya katakan jauh? Ya terbukti dari kalau kita aktivitas dari WA, bahkan ada yang hanya membaca saja, ada yang beberapa saja yang mengerjakan, dan banyak itu jangankan mengerjakan tugas, hanya sekedar mengisi absen yang kita fasilitasi menggunakan Google Form juga banyak yang abai gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan waktu itu Bapak Ibu? Jadi yang kita lakukan ya terpaksa mau tidak mau memang luring. Nah, di sini tadi saya sudah baca ada beberapa jawaban Bapak Ibu di sini yang sudah dijawab di classroom. Ternyata pengalamannya tidak jauh berbeda. Kami juga menyediakan posko-posko gitu, atau yang ada orang bilang base camp gitu. Jadi disitulah pertemuan antara siswa dengan guru. Namun pada waktu itu kegiatan itu lebih ke mengantarkan tugas atau mengambil materi untuk 1 minggu begitu. Nah, namun itu tidak bisa juga ternyata. Dan akhirnya kita melayani mereka dengan cara dipanggil satu persatu ke sekolah. Jadi kita memfasilitasi itu dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Kemudian di bagian yang kedua itu bagian perencanaan. Nah, muncullah yang namanya vaksin, Bapak Ibu. Jadi, masyarakat sudah divaksin, termasuk masyarakat, warga sekolah, guru-guru, dan terakhir ini siswa juga sudah divaksin. Nah, inilah yang akhirnya PJJ itu beralih ke PTMT. Nah, PTMT ini tentunya disambut gembira ya. Nah, kalau di sekolah kami sendiri yang bisa saya sampaikan di sini, sama pada umumnya memang dibagi 2, 50%. Namun rekan-rekan, Bapak Ibu, pembagiannya 50% ada yang daring, 50% luring. Kalau kita memang luring semua tatap muka, jadi yang tadinya guru mengajar 4 kelas, karena dia dibagi 2, akhirnya mengajar jadi 8 kelas. Jadi beban gurunya lebih gitu. Kemudian selanjutnya mematuhi protokol 5M ini sangat kita gerakkan waktu itu. Ini saya sampaikan, dan kebetulan di sekolah kita membuat imbauan itu dalam bentuk rekaman, dan saya sendiri yang membuat rekaman itu kebetulan menggunakan suara saya. Jadi ketika siswa memasuki sekolah, sudah disambut dengan imbauan-imbauan mematuhi prokes. Kemudian ketika pembelajaran berlangsung juga diingatkan, dan terakhir juga mereka pulang juga diingatkan. Dan selanjutnya membuat perangkat pembelajaran sesuai kebutuhan dan alokasi waktu, karena di PTMT ini alokasi waktunya pasti berubah lebih sedikit. Nah,
Di bagian pelaksanaan ini, sebenarnya materinya sederhana ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya hanya mengambil materi menyimpulkan sebuah pidato persuasif. Namun yang mau saya sampaikan di sini, ketika di bagian apersepsi, kita akan menyampaikan salam gitu dan doa. Nah, ini yang saya temukan itu. Menyiapkan siswa, bagaimana menyiapkan itu mereka sudah lupa gitu. Mungkin terlalu lama dengan PJJ itu ya. Bahkan doa, kebetulan memang saya non-muslim, tapi siswa saya itu bisa saya katakan hampir 100% itu muslim. Jadi kan ada doa memulai awal pembelajaran gitu. Ternyata mereka ada salah gitu. Bahkan hampir lupa lah mungkin gitu. Jadi itu yang ditemukan, akhirnya disitulah letak learning loss itu juga salah satunya ya. Jadi itu kita imbau lagi, diingatkan kembali. Nah, dan selanjutnya sebagai guru ya tetap mengingatkan tentang prokes, menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran. Nah, yang lebih saya tekankan di sini Bapak Ibu, di bagian sebelum pembelajaran, kita itu kan pastinya menumbuhkan motivasi dulu. Nah, terkadang kita menyampaikannya dengan cerita, tapi terkadang juga menggunakan, kalau saya menggunakan video. Jadi di sini, waktu itu saya menggunakan, kadang-kadang saya menggunakan lagu Pelajar Pancasila. Nah, jadi saya rasa ini liriknya bagus juga untuk didengarkan oleh siswa. Dengan harapan juga kita ini kan, apalagi akhir-akhir ini lebih digaungkan profil pelajar Pancasila ya. Jadi, kira-kira beginilah dia di sekolah. Sebagai pemuda Pancasila, kita harus saling bergandengan tangan dan menjaga persatuan. Untuk penyampaian materi, saya memutar sebuah video pidato persuasif. Halo, Pak Amran? Jelas, Bu. Jelas, suaranya jelas. Suaranya terdengar? Ya. Jadi itu dia. Jadi ada hal menarik di sini Bapak Ibu. Ketika saya menyampaikan sebuah lagu ini, yang saya temukan adalah siswa itu sangat susah. Ini kan kita tadi seperti di awal saya sampaikan lebih menekankan ke bagian literasi. Jadi termasuk menyimak itu adalah termasuk salah satu kegiatan literasi gitu. Jadi saya minta mereka mendengarkan lagu itu, terus menyampaikan apa sih tanggapan mereka gitu. Nah ini sangat susah. Siswa tersebut sangat susah untuk menyampaikan, untuk berbicara apa yang dia dapatkan gitu. Jadi di sini terlihat gitu. Jadi saya ulangi lagi, bahkan akhirnya kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi yang saya lihat di sini kemampuan mereka menyimak itu menurun gitu. Jadi, padahal itu lagu gitu ya. Nah, kemudian setelah kegiatan ini dan akhirnya itu tadi salah satu contohnya, akhirnya mereka berani menyampaikan pendapat mereka gitu. Selanjutnya di bagian pembelajaran juga saya menggunakan video gitu. Karena ini temanya pidato kan biasanya pidato ini kadang-kadang membosankan bagi sebagian orang ya, apalagi siswa, apalagi sudah jarang, sudah tidak pernah belajar lagi. Jadi saya ambil juga video. Itu tadi ada cuplikannya sedikit, video yang disampaikan oleh seorang siswa gitu. Temanya saya ambil yang dekat dengan keadaan sekarang, itu dampak COVID-19 bagi pendidikan di Indonesia. Nah, di dalam pembelajaran ini sama saja Bapak Ibu, seperti biasa saja sebenarnya, sama dengan Bapak Ibu lakukan mungkin. Ya mereka mencermati, mereka memberikan tanggapan, baik itu pertanyaan, pendapat, saran. Nah, jadi ini sangat sulit juga dilakukan gitu. Itulah yang terjadi di tempat saya ya Bapak Ibu. Namun pelan-pelan mereka diminta kita kasih pancingan beberapa pertanyaan, akhirnya mereka bersuara gitu. Nah, seperti biasa kemudian kita menyajikan simpulan
siswa membuat simpulan, dan terakhir guru dan siswa membuat simpulan dan refleksi apa yang mereka dapatkan. Nah, untuk kegiatan literasinya, saya minta sesuai dengan topik, mereka menonton atau menyimak sebuah pidato persuasif, baik dari TV ataupun dari YouTube. Tidak apa-apa yang sudah lama gitu. Jadi dari YouTube pun tidak apa-apa, bahkan radio jika memungkinkan. Di sini meskipun memang ini desa, ada juga radionya, tapi kalau untuk pidato mungkin agak jarang gitu ya. Namun kemudian saya fasilitasi dengan ini, laporan mendengarkan pidato gitu. Jadi sangat sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Apa temanya, karena kemudian siapa pembicaranya gitu. Di bagian isinya juga dirangkum. Ini sangat sederhana sebenarnya. Nah, namun yang saya mau tekankan kepada mereka, bagaimana mereka supaya mau membaca jika itu teks, mendengarkan, menonton jika itu video gitu. Nah, kemudian di sini ada sedikit saya mau ceritakan Bapak Ibu, mungkin dikatakan untuk kegiatan guru inspiratif ini. Nah, tadi ini terlewatkan di bagian media yang saya gunakan adalah video-video pembelajaran yang saya upload di YouTube saya. Ini ada channel YouTube saya. Nah, jadi waktu itu kan waktu PJJ itu Bapak Ibu sangat sulit untuk kita mengajak siswa ini mau berperan gitu. Jadi ayolah kita kasih materi baik itu teks karena kita bahasa Indonesia ya, kita buat dalam bentuk PowerPoint juga tidak juga hanya beberapa saja gitu. Jadi bagaimana caranya gitu. Jadi waktu itu saya terpikir untuk membuat video ini gitu. Memang di YouTube banyak materi itu Bapak Ibu. Cuma yang saya pikirkan bagaimana supaya saya bisa bicara dengan mereka. Setidaknya ya sudahlah, saya coba buat video gitu. Saya coba buat video pembelajaran dengan suara saya sendiri dan saya sendiri yang tampil di video itu. Begitu. Namun kadang-kadang supaya bervariasi, supaya siswa tidak bosan juga, kadang saya buat dalam bentuk animasi gitu. Nah, ada cerita menarik dari sini Bapak Ibu. Video ini kan kebetulan baru saya buat, dan ada beberapa, jadi saya share kepada kepala sekolah. Nah, jadi ternyata kepala sekolah apa ya, mengapresiasi gitu. Ah, ini bisa ini, bagus ini. Ayo terus usahakan. Jadi memang iya Bu, Bapak Ibu, saya semakin semangat waktu itu, ternyata didukung sama pimpinan gitu, didukung ya. Dan kawan-kawan juga akhirnya kita share supaya ayo sama-sama kita buat begitu. Dan yang agak surprise waktu itu, kebetulan ada karena ini PJJ waktu itu ya, kepala sekolah share video saya di ini cerita kepala sekolah di Dinas Pendidikan. Jadi ternyata ini loh, ini si guru saya, anggota saya katanya gitu. Ini dia buat seperti ini gitu. Akhirnya waktu itu setelah di-share ditampilkan dalam rapat kata beliau. Jadi terpilihlah saya sebagai salah satu pembuat materi khusus bahasa Indonesia. Waktu itu di kelas 7. Nah, materi-materi ini kami buat dalam bentuk video, kemudian di-share ke seluruh SMP sekabupaten waktu itu melalui channel YouTube-nya Dinas Pendidikan Bengkalis. Jadi itu kemarin membuat saya semakin termotivasi sebenarnya. Wow, ternyata apa yang saya perbuat ini bisa dimanfaatkan oleh banyak orang begitu. Nah, dan channel saya sendiri kalau saya lihat padahal ini masih baru, ada sampai 23.000 penontonnya. Nah, saya pun loh, siapa yang menonton begitu ya? Kalau siswa kami sendiri paling bisa dihitung lah, sedang jumlah siswanya pun tidak banyak gitu. Tapi tidak apa-apa, inilah hikmah dari pandemi ini juga ya Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan pemateri kemarin sebelumnya. Nah, kemudian media yang kita gunakan juga ada Classroom. Dan tadi sudah saya baca-baca juga jawaban Bapak Ibu guru yang di Classroom hampir sama. Ada yang menggunakan Quizzes dan segala macamnya. Hampir semua menggunakan Classroom juga. Nah, di Classroom ini pun sangat minat siswa belajar itu sangat sedikit, rendah, menurun lah ya. Padahal di Classroom ini kita sudah menyapa, selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian gitu. Hanya 1, 2, 3 orang saja nanti yang menyapa, membalas gitu.
itulah yang terjadi waktu itu. Nah, hingga ke PTMT sekarang ini, akhirnya pertemuan tatap muka berlangsung dan durasi sangat singkat, Bapak Ibu. Jadi kita mikir lagi, bagaimana supaya pembelajaran ini bisa berjalan gitu. Jadi waktu itu karena saya bahasa Indonesia, kita kan pasti bicara tentang teks gitu. Kalau untuk menulis lagi dan segala macamnya lagi pasti butuh waktu. Apa yang dapat gitu. Akhirnya saya menyiapkan ini LKPD, saya buat sevariasi mungkin. Ini salah satu contoh saja sebenarnya, contoh Belum sederhana. ini, Cik, belum keluar dia nomor listriknya. Ya, ini contoh sederhana. Mungkin kalau teman-teman yang di kota yang fasilitasnya bagus, siswanya juga prasarananya bisa mendukung, bisa kita menggunakan IT gitu ya. Tapi di sini saya print out saja. Yang di IT itu saya print out, saya misalnya soal ini soal menjodohkan, ada yang pilihan dan segala macamnya. Nah, tidak sampai di situ Bapak Ibu, saya mikir lagi nih. Pas pulang dari apa kemarin guru inspiratif ini saya terinspirasi dengan Bu Ajeng. Ada di sini ibunya. Kemarin kami cerita-cerita ternyata beliau membuat modul interaktif. Nanti akan lebih dalam mungkin diulas sama Bu Ajeng, ya Bu Indah maksudnya. Jadi ini kemarin saya terinspirasi akhirnya iyalah meskipun siswa kami terbatas di IT gitu, di paket, di handphone yang tidak ada gitu. Saya harus bisa lagi, jangan sampai kita ketinggalan gitu ya. Jadi saya coba buat, saya pelajari ini modul interaktif ini, saya buat lagi, saya desain lagi. Nah, setelah saya siapkan, saya kirim linknya sama mereka. Sampai di sekolah tatap muka, mereka bilang apa? Tak ada Bu, belum lihat. Tidak ada paket dan segala macam. Akhirnya saya minta izin sama kepala sekolah supaya siswa bisa bawa handphone ke sekolah. Nah, di sekolah itu saya hotspot jadinya. Jadi bagaimana supaya mereka dapat pengalaman. Ini loh yang mau saya kasih tunjuk. Ini loh, di HP kita itu banyak yang bisa kita gunakan gitu. Banyak yang kita bisa manfaatkan untuk belajar. Jadi ini enak belajarnya, tinggal drag aja masuk gitu. Jadi enak sekali. Ini kebetulan tentang menulis cerita pendek. Nah, hasil akhir yang kami ambil dari situ nanti akan saya jelaskan. Nah, satu lagi ini aplikasi offline. Nah, saya kebetulan rajin ikut pelatihan-pelatihan juga, Bapak Ibu. Sama lah seperti Bapak Ibu di sini. Ini kemarin saya ikut membuat aplikasi offline. Jadi ini kita desain sendiri menggunakan PowerPoint. Jadi materi yang saya buat, saya rangkumkan di sini dengan sederhana. Kemudian saya kirimkan link. Aplikasi ini membuka aplikasi ini tidak perlu pakai paket gitu. Hanya pakai paketnya saat menginstal saja. Jadi setelah diinstal dia sudah langsung kita klik ini masuk. Jadi ada beberapa poin di sini, ada kompetensi dasarnya, materinya, evaluasi. Tapi ini masih sangat sederhana Bapak Ibu, masih dalam proses belajar kayaknya. Gitu. Jadi itu yang saya perbuat sama mereka. Nah, untuk hasil kerja siswa, ini saya berbagi sedikit. Ini saya minta mereka untuk membuat video. Ada yang dalam bentuk video nih Bapak Ibu. Jadi untuk teks laporan ini kan ada percobaannya, laporan percobaan sederhana. Kebetulan kita ada percobaan bagaimana melihat melihat pelangi itu tanpa harus menunggu hujan tiba gitu. Jadi ini sebenarnya kita fokusnya ke membuat laporan, tapi kadang kan siswa ini udah cari saja di Google gitu. Padahal ada di situ prosedurnya gitu, tahap-tahapnya. Yuk kita praktek sendiri, kita coba gitu. Jadi saya minta siswa untuk membuat dalam bentuk video untuk prakteknya. Ini sangat sederhana Bapak Ibu. Saya putar ya. So we gon' keep climbing to the mountain. Nah, ini sangat sederhana. Bahkan mereka tidak menyampaikan dengan narasinya gitu. Tapi yang saya lihat di sini mereka berhasil melihat warna-warna pelangi itu dari pecahan kaca yang ditaruh di gelas gitu. Jadi setidaknya yang saya mau lihat mereka mau berbuat begitu.
Dan ini tidak semua Bapak Ibu, hanya beberapa saja. Nah, dan ini untuk yang kelas 7. Hujan telah tiba, hujan telah tiba. Wahai semut, kenapa kau tidak menikmati hujan bersamaku? Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeretku dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak pandai berenang sepertimu, makanya aku berteduh. Semut, kau harus berlatih berenang. Nah, untuk materi kelas 7 ini dia menceritakan kembali fabel. Kalau dilihat kalau menilai Bapak Ibu dari sistem penilaiannya segala macam, mungkin ini sangat sangat banyak kekurangan. Tapi yang mau saya tekankan di sini yang saya apresiasi Bapak Ibu, ketika saya tanya ini siapa yang bantuin gitu, ternyata dia dibantu sama kakaknya gitu. Jadi dari sini saya apresiasi dia dan keluarganya. Orang di sini keluarga turut serta mendukung pembelajaran itu ya. Di sini saya apresiasi anaknya. Dan satu lagi untuk pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di hari yang berbahagia ini. Ayo teman-temanku sekalian, bersama-sama kita lestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Belajar mengenalinya, agar suatu saat nanti kita dapat mengajarkan atau mengenalkan bahasa daerah ke generasi selanjutnya. Karena kita adalah anak-anak Indonesia. Indonesia begitu banyak keberagaman bahasa-bahasa di dalamnya. Mari kita jaga bersama-sama agar tidak punah hanya karena zaman yang semakin modern. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu hanya beberapa orang saja yang mau mengerjakan ini. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bagi saya bukan bagaimana kualitas videonya, tapi di materi ini kebetulan pidato, saya kasih topik mereka bagaimana seorang siswa itu harus melestarikan bahasa daerah gitu. Apa yang bisa mereka lakukan, itu tadi videonya saya potong ya. Jadi dari pembelajaran-pembelajaran yang mungkin tanda petik sederhana ini, saya memasukkan nilai-nilai Pancasila tadi, pelajar Pancasila itu ya. Jadi pelan-pelan mereka juga, oh iya, memang bahasa daerah itu perlu. Di Indonesia ini beragam bahasa gitu. Jadi pelan-pelan nilai-nilainya itu yang saya lihat, yang mau saya tekankan kepada mereka sambil belajar berpidato itu. Kalau dikatakan berpidato mungkin lebih tepat membaca ya Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa. Bagi saya mereka mau berbuat karena kondisi yang tadi memang sangat susah. Untuk hadir di sekolah pun sangat susah gitu. Kadang kita harus hubungi gitu. Itulah yang terjadi Bapak Ibu di sini. Sebagian ya. Nah, dan di sini hasil kerja yang mau saya share juga. Bahkan sebelum pandemi ini sebenarnya saya sudah giat membuat siswa itu mereka membuat jurnal membaca. Jadi kalau di bahasa Indonesia ini mungkin Bapak Ibu guru di sini ada juga yang bahasa Indonesia, tiap bab itu kan beda teks gitu. Jadi ini contoh di kelas 7. Jadi ketika satu bab itu kita selesai belajar, ini contohnya temanya puisi rakyat. Jadi saya minta mereka untuk membaca puisi rakyat di mana saja, baik bukunya yang dipinjam dari perpustakaan atau bahkan dari internet. Nah, jadi saya kasih sama mereka untuk menuliskan apa yang mereka dapat dari yang mereka baca. Puisi rakyat ini kan contohnya pantun, syair, gurindam gitu. Jadi kalau misalnya itu pantun, tuliskan. Tidak harus banyak. 2, 3 tidak masalah. Tuliskan dan apa yang kamu dapat dari pantun itu, apa nilai, apa amanatnya yang kamu peroleh gitu. Itu yang saya coba kepada mereka. Kemudian yang kedua, ini ada modul interaktif yang tadi. Ini kan tadi menulis cerpen. Jadi karena saya hotspot tadi itu, akhirnya mereka selesai mengerjakan semua. Dan ini nilainya ada yang 7, ada yang 10, ada yang 5 gitu ya. Tidak apa-apa.
setidaknya mereka paham teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, tidak hanya sebatas untuk bermedsos dan game gitu ya. Dan satu lagi ini Bapak Ibu, ini yang saya harapkan dan sedang dalam proses kami, cerita-cerita yang ditulis ini untuk pertama sekali Bapak Ibu, untuk pertama kalinya yang saya tahu selama saya juga di sini itu kami membuat sebuah buku antologi cerpen gitu, antologi cerpen. Jadi cerpen-cerpen yang mereka tulis ini sangat sederhana sebenarnya. Kita bantu untuk bagian tata bahasa, kita bantu bagian editingnya gitu ya. Jadi ini antologi cerpen dari siswa. Jadi ini sedang dalam tahap finishing, belum jadi Bapak Ibu, karena tapi kita sudah hubungi percetakannya, sudah bisa. Mudah-mudahan sebelum mereka tamat nanti di bulan 4, buku ini bisa mereka bawa sebagai kenang-kenangan untuk pertama kalinya gitu ya. Jadi itu yang saya coba buat. Nah, semua yang kita lakukan itu Bapak Ibu, saya buat sedikit di sini, yaitu untuk dia kita mau menciptakan seorang siswa pelajar Pancasila itu ya, Bapak Ibu mungkin tidak asing lagi dengan ini. Seorang pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kristis, dan kreatif. Semoga kita bisa menciptakan generasi-generasi yang seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dievaluasi Bapak Ibu. Nah, apa yang menjadi evaluasi saya dari selama pelaksanaan PTMT ini, yang saya ceritakan waktu itu, ya ini dia. Selama PTMT ini sudah memberikan pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar ini yang lebih ditekankan Bapak Ibu. Jadi setidaknya siswa itu, dia tahu, dia memang sedang dalam belajar, dalam proses belajar. Dia itu seorang siswa gitu. Khususnya di bagian literasi dan numerasi ya. Kemudian selama PTMT ini kita juga berkesempatan lebih dapat mengembangkan karakter mereka, membina lah ya. Mulai dari disiplin mereka datang, dengan mereka hadir saja tepat waktu, kemudian mau mengerjakan tugas, bahkan sebatas mematuhi prokes juga mudah-mudahan. Ya, karena sampai sekarang juga masih banyak yang lalai gitu ya. Kemudian di selama PTMT ini saya kembali bisa menggiatkan kegiatan literasi mereka yang tadi, yaitu membuat jurnal membaca. Gitu. Dan yang terakhir, tidak dipungkiri, sama seperti yang kita lakukan malam ini Bapak Ibu, kita ikut pelatihan-pelatihan, sharing-sharing, begitu ya, yaitu mengembangkan keprofesian. Nah, ini yang sangat penting untuk kita, saya sendiri ya, selama PTMT ini banyak mengikuti pelatihan-pelatihan ini, baik dari akun SIM PKB maupun dari Dinas Pendidikan Bengkalis, atau mungkin dari banyak sekali di internet, banyak ya, di medsos banyak sekali di-share pelatihan-pelatihan. Nah, semua itu untuk kita bisa menjadi, harapannya bisa menjadi saya lah ya, menjadi guru yang lebih baik, kreatif, dan mungkin menginspirasi sama teman-teman. Nah, dan yang terakhir, sebagai tindak lanjut Bapak Ibu dari kegiatan ini, saya marilah tetap melaksanakan tugas bagaimana layaknya seorang guru, mau dia PJJ, mau dia PTMT gitu ya. Kemudian saya lanjutkan dan kembangkan praktik-praktik baik bagaimana supaya learning loss itu bisa kita atasi. Kemudian semakin giat mengingatkan siswa agar tetap menikmati proses belajar mereka. Saya garis bawahi di sini, menikmati proses belajar. Karena terus terang banyak sekali siswa ini sekarang ini hanya sebatas hadir, gitu, hanya sebatas hadir, kadang di sekolah itu pun entah bagaimana. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang merasakan ya, yang lain. Atau mungkin bahkan ada juga siswanya yang, oh yuk berlomba, semangat, hebat, gitu. Beda-beda situasinya. Dan yang terakhir ini dia, saya selalu berusaha tetap dan selalu berbagi dengan teman sejawat, berusaha untuk mengupgrade diri. Ya, mengupgrade diri bagaimana supaya kita bisa lebih baik lagi. Mungkin demikianlah yang bisa saya sharing. Ini hanya sebatas bercerita mungkin Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Amran. Terima kasih Ibu Natalina Siburian. Materinya sangat luar biasa ya, menambah pemahaman juga bagaimana kita bisa melihat pendidikan di daerah yang lain. Ya. Bapak Ibu, untuk pertanyaan kita kunci dulu. Kita masih ada 2 pemateri lagi. Nanti kita
pertanyaan-pertanyaan akan kita kasihkan waktu setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Berikutnya pemateri yang kedua pada hari ini ada Ibu, siapa yang siap? Ibu Neni atau Ibu Indah yang siap, Ibu? Ibu Indah bagaimana? Ibu bisa? Ibu Neni bagaimana? Ibu Neni aja ya, Ibu ya? Ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, pemateri kita berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Neni Widiasari, SPDM Hum. Beliau adalah guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 1, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Pada Ibu Neni kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, perkenalkan nama saya Neni Widiasari, SPDM Hum. Saya berasal dari Binjai. Salam dari Binjai ya Bapak Ibu. Untung aja tidak ada pohon pisang di sini, jadi nggak habis. Di sini saya mengajar di SMP Negeri 1 Binjai, mengajar bahasa Inggris di kelas 7 dan kelas 8. Oke, langsung saja saya share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Sudah. Baik, ini adalah judul saya. Sudah terlihat. Ya, terima kasih. Jadi yang sudah membaca di file Google Classroom, terima kasih sudah membacanya dengan detail. Nanti semoga nanti bisa dipertanyakan lebih detailnya ya. Di sini saya menjelaskan singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Karena metode Flip Classroom ini sudah dijelaskan pemateri yang beberapa minggu lalu ya Pak Amran ya, sama Ibu Intan. Sama metodenya beda, pelaksanaannya beda, medianya. Nah, di sini judul saya implementasi metode Flip Classroom sebagai solusi dalam pembelajaran tatap muka terbatas pada mata pelajaran bahasa Inggris materi Things Around Us kelas 7 SMPN 1 Binjai. Seperti biasa, kalau kita PJJ itu banyak juga kelemahan, anak-anak udah waktu itu sudah rindu untuk tatap muka. Jadi bersyukur kemarin pas sebelum melakukan best practice ini saya sudah berpikir bagaimana caranya supaya nanti tatap muka terbatas ini bisa efisiensi waktunya, karena waktunya kan kita masuk kelas itu kalau tempat kami 30 menit. Gitu per satu jamnya 30 menit. Jadi menurut saya kok kayaknya kurang efektif, apalagi bahasa Inggris butuh speaking, butuh melatih gitu ya. Jadi Flip Classroom ini ternyata sangat efektif bagi saya yang bisa saya lakukan selama PTMT kemarin. Dan kebetulan bulan 1 dan bulan 2 ini kami melakukan PTMT full, jadi 100%. Jadi kami tidak lagi menggunakan media daring, ya. Jadi tidak menggunakan media-media Google Classroom atau LMS lainnya. Nah, ternyata minggu depan bakal berubah lagi nih. Kita akan melakukan PTMT 50%, 3 hari. Jadi terpakai lagi lah metode ini Flip Classroom gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi gimana sih metode Flip Classroom ini? Langsung saja ke intinya ya. Nah ini dia. Jadi minggu depan ini kami sudah 3 hari daring dan 3 hari luring. Jadi yang solusi yang menurut saya tepat untuk pembelajaran 50% ini menggunakan metode Flip Classroom. Apa itu metode Flip Classroom? Metode yang di bawahnya metode blended learning, campuran dia. Bedanya apa? Kalau Flip Classroom, di sekolah siswa itu tidak belajar materi, tapi malahan di sekolah itu
mengerjakan tugas. Atau kalau biasanya di sekolah kita itu mengajarkan materi, tapi PR-nya di rumah. Nah, ini kita balik gitu Bapak Ibu ya. Jadi materi di rumah ya, materi di rumah, kemudian LKPD atau kerja kelompok di sekolah. Jadi itu sangat efektif sekali menurut saya ketika kemarin saya praktekkan begitu. Jadi di sini akan saya jelaskan lebih detail apa sih metode Flip Classroom itu. Itu ada beberapa fase. Fase 0 ini adalah siswa melihat video di rumah. Jadi materinya itu dilihat sendiri di rumah sebelum tatap muka. Memang ada beberapa hambatan di sini, terutama motivasi minat belajar siswa. Kalau di sini kebetulan sekolah kota, jadi tidak terhambat di kuota. Ada kuota, anak bisa main games, tapi minat belajarnya tidak juga dibuka-buka begitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang seperti saya ya. Ternyata siswa ini minat belajarnya kurang. Kalau main game nomor 1 gitu. Kemudian di sini saya ulang lagi, ada fase 0 itu siswa itu belajar di rumah sendiri. Melalui apa? Nah, di sini saya terapkan melalui SIGUM. Apa itu SIGUM? SIGUM itu adalah sejenis LMS. Jadi kami tidak menggunakan Google Classroom, begitu ya Bapak Ibu. Yang kami gunakan adalah SIGUM. SIGUM ini seperti apa? Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah ikut seri belajar, mungkin bentuknya seperti LMS Moodle seperti ini. Di sini ada absensi, ada kuis, kemudian materi. Di materi ini kita bisa menyampaikan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini, terutama bahasa Inggris, menurut saya lebih efektif kalau kita mengajar dengan muka kita sendiri dan suara kita sendiri. Jadi, di sini saya membuat video pembelajaran menjadi media pembelajaran di LMS ini. Jadi rata-rata kami tuh YouTuber ya Bapak Ibu ya. Jadi ini YouTuber sendiri buat video sendiri kita bagikan ke siswa supaya apa? Itulah tanggung jawab kita. Begitu. Kembali lagi ke Flip Classroom tadi. Kemudian setelah belajar di rumah dengan video tersebut itu adalah materi ya. Kemudian siswa melakukan fase 2. Apa itu fase 2? Datang ke kelas, yaitu datang tatap muka. Jadi di sini kegiatannya apa aja, yaitu mengerjakan tugas atau LKPD ataupun diskusi begitu. Kemudian fase kedua, yaitu menerapkan kemampuan siswa dalam proyek dan simulasi lain di dalam kelas. Di sini proyek apa ini mungkin kita bisa berkreasi ya Bapak Ibu ya, dengan menggunakan berbagai media digital ataupun media tradisional yang kemarin sudah beberapa yang mempresentasikan. Nah, di sini saya medianya kemarin itu belajar literasi numerasi, kebetulan pas things around us itu kan benda yang di sekitar kita, jadi digabungkan dengan numerasi. Bagaimana caranya menggabungkan dengan numerasi? Anak-anak suruh membawa media yang bernama Pop-it gitu. Di sini saya tidak ada media Pop-it-nya ya. Di best practice saya ada lampirannya. Jadi di video saya juga ada ya. Yang sudah menyimak terima kasih. Jadi di sini tidak ada media Pop-it-nya. Maaf ya. Jadi Pop-it ini kan dia menghitung. Kebetulan ini adalah media yang sedang kekinian. Jadi pas kita sampaikan kepada siswa-siswi kita belajar sambil bermain begitu. Ternyata bahasa Inggris juga bisa kita bermain seperti menghitung dalam bahasa Inggris 1, 2, 3 dengan menggunakan Pop-it. Itu yang saya terapkan sebagai media pembelajaran di kelas dalam bentuk diskusi. Kemudian fase 3. Fase 3 ini adalah mengukur pemahaman siswa yang dilakukan di kelas pada akhir materi pelajaran. Ya, seperti umumnya ya memang kita harus mengukur pemahaman siswa dengan evaluasi. Kemudian inilah hasil evaluasinya. Ternyata hasilnya kalau kita belajar menggunakan LMS dengan SIGUM itu ternyata ada grafiknya seperti ini, ada nilainya begini, ternyata lebih banyak 87% di atas KKM ya. Hanya 13% ini yang di bawah KKM. Begitu.
Selanjutnya, refleksi ya Bapak Ibu, berdasarkan hasil observasi dan hasil belajar siswa, pembelajaran dengan menggunakan flip classroom dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara efektif dan dapat meningkatkan efisiensi waktu. Dan ternyata memang benar efisiensi waktu itu betul-betul kita dapat gitu. Di samping itu, misalkan untuk mengatasi kendala ketika siswa tidak melihat video pembelajaran kita, mungkin karena dia minat belajarnya kurang ataupun tidak ada kuota. Nah, ada caranya ketika tatap muka pertama itu kita bisa mengulang kembali materi dengan apa sih yang nggak dipahami gitu. Jadi sesuai dengan pertanyaan mereka dan kita ulangi materi sebagai penguatan begitu. Kemudian RTL. Di sini saya menulis begini ya, penulis bla 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 ini untuk memperbaiki hasil belajar siswa, dan ternyata memang benar metode flip classroom ini memang benar-benar sebagai solusi terbaik pada tatap muka terbatas ini dalam memperbaiki hasil belajar siswa. Begitu. Kemudian penulis mengajak rekan sejawat untuk bersama-sama mempelajari dan mengimplementasikan metode flip classroom. Jadi setelah selesai kemarin dari Jakarta, saya melakukan pengimbasan juga ke sekolah saya untuk menerapkan metode flip classroom ini begitu. Dan ternyata terpotong dengan PTMT 100%. 100% itu berarti daringnya tidak ada. Kemudian minggu depan bakalan lagi kita menerapkan metode flip classroom ini. Begitu Bapak Ibu, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amran, terima kasih Pak Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Neni materinya. Tadi di situ ada apa namanya? Aplikasi yang tadi Ibu aplikasi bernama Sigum dia. Ya, Sigum mirip ini, ya penggantinya Google Classroom seperti LMS Moodle begitu Bapak. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Neni. Kita berikutnya beralih ke Ibu Indah. Iya Pak Amran. Silakan Ibu Neni, bisa di stop apanya? Oke, kemudian kita beralih ke Ibu Indah. Ibu Indah? Ya. Oke, silakan Ibu. Baik. Ibu Indah udah dijadikan co-host nggak? Sudah. Baik, Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat malam. Baik, izin saya share screen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Sri Wilujeng. Saya guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, malam ini saya diberi kesempatan untuk sekedar berbagi pengalaman yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu bersama dengan Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, termasuk yang ada di sini, ada Pak Amran, ada Ibu Neni, ada Ibu Natalina, Ibu Rita juga mungkin bergabung dengan kita, dan Bapak Ibu yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Beberapa waktu yang lalu, kami bersama Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia berkesempatan untuk diundang oleh Kemdikbudristek di Jakarta, suatu kehormatan bagi saya, terutama salah satu guru yang ada di daerah yang mungkin tidak begitu banyak pengalaman juga, tapi bisa diundang ke Jakarta untuk
berbagi pengalaman dengan seluruh Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Kali itu saya membuat sebuah karya yang sebenarnya ini juga kita alami di seluruh dunia mungkin ya, termasuk kita di Indonesia. Kemarin saya menggunakan modul interaktif menulis pidato persuasif berbasis web liveworksheet.com dalam pembelajaran tatap muka terbatas untuk mengatasi learning loss. Ini sebenarnya modul ini sebenarnya bisa dibuat cetak atau tidak dibuat interaktif, bisa. Ini hanya modul biasa saja yang biasa kita gunakan, sebenarnya hanya berupa lembar kerja lebih tepatnya, tetapi karena di dalam saya selipkan video, saya selipkan konten-konten yang lain, video-video pembelajaran, termasuk contoh-contoh teks pidato persuasif, maka saya mengatakannya sebagai interaktif karena memang tidak kita cetak, tetapi kita gunakan untuk berinteraksi dengan siswa ketika pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, yang pertama, seperti yang disampaikan Bu Neni dan Bu Natalina sebelumnya tadi, semua berawal dari COVID. Memang, saya akui semua berawal dari COVID. Ketika COVID melanda di awal tahun 2020, kita sebagai guru harus sekali, karena pembelajaran memang tidak bisa kita laksanakan secara tatap muka, pembelajaran di semua jenjang dilaksanakan secara daring, itu yang mengharuskan kita berbuat sesuatu. Apa ya yang harus kita lakukan ketika tiba-tiba kita harus daring yang memang belum pernah kita lakukan sebelumnya, termasuk saya. Saya juga belum pernah menjadi hostnya Zoom, belum pernah membuat pertemuan daring dengan siswa-siswa saya sebelumnya. Secara tiba-tiba pada awal tahun 2020 kita tiba-tiba diminta untuk seperti itu dan full daring gitu kan. Nah, ketika itu mungkin bagi anak-anak sesuatu hal yang baru itu membuat mereka suka. Di awal-awal tahun 2020 sampai dengan pertengahan tahun 2020, anak-anak masih semangat, menyukai dengan pembelajaran daring yang mungkin baru bagi mereka, termasuk bagi saya, sesuatu yang baru. Zoom awal-awal itu mereka antusias mengikuti, mereka masih semangat, pertemuannya seperti tatap muka, mereka memakai seragam, mereka semangat untuk mengikuti apa yang kita lakukan, apa yang pembelajaran yang kita lakukan melalui daring. Kan kita harus tetap memberikan pelayanan pada saat itu kepada mereka meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Namun awal tahun 2021 saya merasa learning loss semakin banyak terlihat. Karena apa? Karena mereka mulai bosan, siswa mulai bosan, mulai malas mengikuti pembelajaran daring karena sudah 1 tahun monoton begitu-begitu saja. Meskipun kita sebagai guru sudah berusaha membuat pembaruan, membuat video pembelajaran yang bermacam-macam bentuknya, membuat LK yang macam-macam, tetapi tetap kebosanan itu terjadi kalau di pengalaman saya terutama pada awal tahun 2021. Setelah sekitar 1 tahun mereka melaksanakan daring, ketika kelas 9 sudah lulus, kemudian kelas 8-nya kan full 1 tahun saat itu melaksanakan pembelajaran tatap muka di dunia maya atau dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ketika mereka mulai malas, mereka hanya mengerjakan asal-asalan, mereka hanya menyalin dari laman-laman di internet. Ketika saya terutama guru bahasa Indonesia yang pada saat itu materinya adalah menulis pidato persuasif, mereka hanya copy paste saja dari internet, menyalin, diganti nama, diganti kalimatnya 1-2, kemudian dikirimkan kepada guru melalui LMS yang pada saat itu memang sudah digunakan di sekolah kami. Kami menggunakan Learning Management System MS Teams. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa juga di sekolahnya yang memakai Teams juga.
Jadi mereka di Teams itu ya hanya menyalin dari internet, mereka kirimkan, sudah. Kalau Bapak Ibu gurunya mengharuskan ditulis tangan, ya disalin, ditulis tangan, dan dikirimkan ke Bapak Ibu gurunya. Tanpa melihat mereka menulis sendiri atau tidak. Nah, kemudian di tahun pelajaran 2021-2022, pemerintah mulai memberlakukan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas. Saat itu, saya sebagai guru berupaya melakukan inovasi dengan membuat media pembelajaran yang bisa saya gunakan untuk pembelajaran daring maupun luring, yaitu dengan membuat modul interaktif. Karena saya kesulitan membuatnya sendiri, misalkan saya buat di PowerPoint, kemudian saya buat interaktif, itu saya masih kesulitan, sehingga saya hanya sebagai user saja, saya tidak sebagai maker dalam membuat media pembelajaran, saya hanya pengguna saja. Saya membuat dari web liveworksheet.com yang tujuan saya untuk mengatasi learning loss pada saat itu, karena kan pertemuannya 3 kali dalam 1 minggu untuk 1 kelas, dan itu pun dibagi dalam 2 sesi, sehingga ketika saya mengajar 5 kelas, seharusnya saya bertemu langsung dengan mereka 5 kali dalam 1 minggu, tetapi tidak bisa. Jadi saya tidak bisa bertemu langsung dengan siswa-siswa saya dalam 1 minggu penuh. Rosternya berganti setiap 2-3 minggu baru saya bisa bertemu dengan siswa saya secara penuh 5 kelas yang saya ampu. Nah, dari situ saya seperti lepas, saya seperti kehilangan mereka. Ketika saya harus menjumpai mereka di daring, mereka nol, tidak mau melaksanakan pembelajaran apa-apa. Dalam artian apa yang saya sampaikan, ya, mereka terima, tetapi ketika terakhir saya memberikan tagihan kepada mereka, mereka tidak, mereka seperti hilang, seperti lenyap begitu. Nah, untuk mengatasi hal itu, saya mencoba untuk membuat modul interaktif berbantuan web liveworksheet.com. Nah, bentuk modulnya seperti ini. Ini saya rancang di Microsoft Word seperti biasa. Ini hanya saya padu-padankan apa saja yang ada di MS Word, dari mulai shape, dari mulai ini ya, saya menggunakan shape. Kemudian ini sengaja saya letakkan di luar peta konsepnya. Ini maksud saya adalah untuk memberikan sedikit muatan literasi numerasi, anak-anak membaca diagram, itu kan mencocokkan diagram, drag and down, drag and drop gitu ya. Itu bisa digunakan sedikit permainan di liveworksheet.com. Ini anak-anak tinggal mendrag ke atasnya ini, tetapi ini kan juga perlu pemikiran. Apa yang harus ada di sini, kemudian apa yang harus ada di tabel-tabel ini. Mungkin kalau Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lain bisa lebih memvariasikannya berdasarkan mata pelajaran Bapak Ibu. Tidak hanya berbentuk peta konsep seperti ini, tetapi bisa juga berbentuk yang lainnya, berbentuk diagram batang, berbentuk diagram garis, dan lain-lainnya bisa digunakan di menunya liveworksheet.com. Kemudian selanjutnya di petunjuk, ini saya buat petunjuk seperti ini, lalu kemudian kalau mungkin lebih jelasnya bisa saya perlihatkan di bisa melihat selayar yang saya bagikan ya Bapak Ibu. Ini adalah bentuk modulnya ketika sudah masuk di liveworksheet.com. Jadi di liveworksheet.com itu kita mendaftar secara gratis gitu ya, dengan mengisi membuat akun seperti biasa seperti itu. Kemudian kita masukkan modul kita. Indah. Ya. Sepertinya belum nampak belum yang bisa Ibu masuk ya. Belum masuk. Oh ya, maaf. Share dulu. Ini ya.
Oke, Ya. sudah Bu. Sudah? Ya. Nah, ini adalah tampilan laman di liveworksheet.com yang mana ini bisa kita buat dari MS Word, kemudian dari MS Word tersebut bisa kita simpan dalam bentuk PDF. Jika sudah PDF baru kita upload ke sini. Nah, di sini kita bisa memberikan kotak-kotak untuk lembar pengisian siswa. Nah, di sini nanti siswa langsung bisa mengisi dengan namanya. Ini tutorialnya sudah banyak juga di YouTube. Saya juga hanya belajar dari YouTube, Bapak Ibu. Saya tidak punya tidak bisa sendiri gitu. Saya tetap menggunakan tutorial YouTube. Nah, kalau yang di sini kegiatan belajar 1 membaca peta konsep, ini bisa di-drag kemudian disampaikan di sampingnya seperti ini. Ini bisa Bapak Ibu variasikan tergantung mata pelajaran dari Bapak Ibu yang lain, mata pelajaran lain gitu ya. Kemudian, nah di petunjuk ini saya berikan contoh, ini berupa tautan-tautan. Ini contoh pidato persuasif. Kemudian ini adalah video yang kebetulan saya upload di YouTube saya. Ini video pembelajaran yang berisi tentang struktur. Nah, ini adalah salah satu contoh apa namanya? Tadi modul interaktif ini tadi yang berupa video. Ini juga video, kemudian ini juga video. Jadi saya tautkan dengan video-video. Itulah kenapa saya mengatakannya ini tidak sekedar lembar kerja, tetapi karena ada materi di sini, karena ada peta konsep di sini, ada video tentang materi yang dibahas, maka ini menjadi sebuah modul seperti itu. Nah, setelah mereka mempelajari video-video yang ada di sini, mereka mempelajari tentang materi, menulis pidato persuasif, kemudian selanjutnya mereka belajar menulis. Nah, kenapa saya buat terpisah seperti ini? Pertama, pilihan tema ini supaya mereka mengalami atau mereka belajar menulis yang benar-benar menulis, tidak hanya copy paste dari laman-laman yang ada di internet. Seandainya pun mereka copy paste tanpa pengetahuan saya kan bisa saja, tetapi tetap temanya terukur seperti itu. Itu harapan saya pada saat itu, karena saya kesulitan untuk melihat mereka secara keseluruhan, karena sebagian belajar di sekolah, sebagian lagi belajar di rumah. Ini contoh pidato persuasifnya, kemudian bagian awal, jadi saya pisah-pisah, bagian awal, bagian tengah, bagian akhir pidato yang mencerminkan strukturnya. Kalau di bahasa Indonesia seperti itu, jadi memang terpartisi bagian per bagian supaya mereka mengalami proses menulisnya. Yang saya pentingkan bukan nilai mereka menulis, tetapi adalah prosesnya. Memang proses itu yang saya harapkan mereka lakukan di sini. Jadi mulai menulis bagian awal itu apa yang harus mereka tulis, ada panduannya. Saya memberikan panduan juga. Mulailah menulis bagian awal pidato persuasif yang berupa pembukaan berisi salam pembuka, sapaan penghormatan dan ucapan syukur. Jadi nanti di pikiran mereka, oh ini yang harus saya tulis di sini. Seandainya pun mereka kopas dari internet, ya oke lah kopas, tapi kopasnya yang tidak semata-mata langsung satu teks penuh mereka kirim kepada saya tanpa mereka tahu mana bagian awal, mana bagian tengah, dan mana bagian akhir. Tuh. Kemudian masuk ke kegiatan pembelajaran 4, itu menulis bagian isi. Nah, bagian isi itu terdiri dari apa saja? Di sini saya berikan penjelasan juga, saya berikan arahan juga kepada mereka supaya mereka tahu apa yang harus mereka tulis di bagian isi, termasuk panduan menulis bagian isinya seperti apa. Jadi saya sampaikan bagian per bagian supaya mereka bisa menulisnya. Nah, termasuk di sini menulis bagian penutup. Bagian penutup itu berisi apa saja, itu sudah saya sampaikan. Kemudian panduannya seperti apa, itu juga saya sampaikan. Nah, kemudian
mereka terakhir menulis pidatonya secara utuh. Dari yang bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir tadi ditulis secara utuh di sini. Kemudian setelah selesai, mereka masuk ke finish, kemudian mengirimkannya ke email saya. Itu adalah proses atau bagian-bagian yang ada di dalam modul interaktif yang saya sampaikan ke anak-anak pada saat PTMT kemarin. Nah, kemudian selanjutnya saya kembali lagi ke PPT saya. Ini adalah rancangannya yang tadi saya sampaikan, saya jelaskan satu persatu. Kemudian selanjutnya ini video yang tadi. Nah, langkah pembelajarannya, karena kemarin itu 1 jam, itu hanya untuk satu kelas 1 jam, jadi 2 jam ya, 60 menit, 120 menit. Nah, itu sudah, setelah itu kita tidak bertemu lagi selama 2 minggu ke depan gitu. Akhirnya saya padatkan menjadi seperti ini untuk langkah pembelajarannya. Kemudian pelaksanaan PTMT ini ketika di sekolah dan ketika di rumah. Selanjutnya ini pedoman penskorannya. Ini ada kesesuaian isi teks dengan tema atau tujuan pidato, kemudian kelengkapan struktur pidato. Ini bisa saja kita bobotkan berapa gitu. Terus kemudian ini kenapa ya? Nah, ini penilaian hasilnya. Kemudian ini ketika saya memberi umpan balik mereka saat mereka selesai menulis tugasnya di Teams ketika mereka melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Itu. Kemudian ini saya memberikan umpan balik satu persatu supaya mereka berasa ada umpan balik dari kita saat pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak terlalu lama ketika menunggu PTMT, ketika menunggu mereka masuk sekolah. Jadi ketika mereka selesai menulis, kemudian saya berikan umpan balik. Saya kira itu pengalaman saya, dan alhamdulillah kemarin itu saya dapat diundang ke Jakarta untuk mempresentasikan atau berbagi praktek baik ini. Saya sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan kesempatan tersebut, karena memang sebenarnya karya ini sederhana dan sudah banyak dilakukan oleh Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Ini bukan hal baru bagi kita sebagai guru, karena liveworksheet.com itu kan sudah lama ada, dan saya juga hanya sebagai user saja, bukan maker, jadi bukan pembuat media pembelajaran dari awal, kemudian saya penciptanya gitu, bukan. Saya hanya menggunakan saja, saya hanya sebagai user saja. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya tunggu umpan baliknya ataupun komentar ataupun saran ataupun pertanyaan. Saya kembalikan ke Pak Amran. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Indah materinya. Menurut Ibu Indah simpel, tapi menurut saya ini suatu hal yang terkadang kesimpelan itu yang biasa mungkin dilakukan orang itu sering terabaikan. Nah, jadi kesimpulan ini sebenarnya mengandung satu hal yang bernilai ya Bu ya. Karena sering sekali orang ingin mencari satu hal yang wah sementara yang simpel dilupakan. Iya, karena itu juga memang apa ya, keterbatasan waktu sih. Kalau saya harus membuat media yang berat-berat itu kan saya tidak bisa dalam waktu cepat. Jadi saya ambil instannya saja karena saya butuhnya adalah mengonlinekan si modul ini supaya bisa diakses anak-anak saat PJJ dan sama nilainya dengan anak-anak yang PTMT yang masuk sekolah gitu, yang pembelajaran tatap muka di sekolah, hanya untuk menyamakan
menyamakan apa yang saya sampaikan gitu. Hanya untuk itu sih tujuan saya pada saat itu. Terima kasih Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita akan membuka sesi interaksi antara Bapak dan Ibu dengan narasumber kita. Yang tadi pemateri sudah menyampaikan materinya, ada Ibu Neni, Ibu Indah, dan Ibu Natalina. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu hal terkait materi atau ingin menambahkan pengalaman Bapak Ibu, kami persilahkan. Sambil kita cek chatting ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan atau ingin bertanya, menyampaikan beberapa hal, bisa mengaktifkan speakernya Bapak Ibu. Ini ada dari Ibu Rusiah kepada Ibu Neni. Dari chat room saya bacakan Ibu Neni. Siswa saya main game classroom-nya. Main game classroom-nya tidak diikutinya. Jadi bagaimana Bu Neni agar ada minat siswa belajar PJJ terlaksana? Iya, inilah yang jadi kendala kita semua ya Bapak, itu minat belajar siswa. Nah, di sini garis bawahi bagaimana kita menimbulkan minat belajar siswa ini ke siswa, baik secara daring maupun secara luring begitu. Kalau secara luring kita bisa tatap muka langsung, kita bisa memotivasi mereka gitu. Sedangkan daring, mungkin mereka saat ini mungkin sudah muak gitu ya. Belajar daring gitu. Tapi yang rajin ya jangan dihitung lagi, yang rajin bakalan mengerjakan tugas, membuka YouTube, meringkas begitu. Nah, kebetulan kalau saya persentasekan itu, kalau di kota kami, di kota Madya Binjai ya, SMP 1 Binjai itu, untuk minat belajar siswa belajar secara daring itu paling tidak ada sekitar kira-kira 40% yang tidak berminat dalam belajar daring. Nah, bagaimana kita memotivasi mereka? Tergantung kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Bagaimana motivasi mereka begitu. Yang pertama itu yaitu mengambil hati mereka. Yang pertama, kita pernah apa ya, kan sudah tatap muka ya sekarang ya. Jadi kita branding dulu, kita ini guru apa, kita mau belajar apa sih minat mereka, apa sih bakat mereka. Banyak siswa kami yang tidak suka bahasa Inggris, banyak ya kan, matematika. Jadi bagaimana caranya? Tapi yaitu minat kita, branding kita gitu ke siswa, ketika kita jalan istirahat atau apa gitu, anak-anak senang dengan kita, hai mem nani begitu. Jadi otomatis kalau anak udah minat kepada kita gitu ya, senang dengan kita, dengan metode yang kita ajarkan di kelas, dan anak-anak senang dengan pembelajaran kita gitu. Dan saya lihat ternyata anak-anak daringnya pun ikut-ikutan termotivasi, jadi meningkat begitu. Ada anak yang bandel, cengkal begitu. Jadi saya lihat dia anak kelas 8-7 ini kan banyak yang cengkal. Jadi saya lihat, oh ternyata anak ini motivasinya kenapa nih kok gak ada minat dalam belajar daring begitu. Saya lihat secara luring, oh ternyata pendekatan kita ke dia. Dan setelah melakukan pendekatan dan dia senang ketika istirahat ketemu saya, Mem Nani, dan ternyata di daring itu anak-anak termotivasi. Jadi menurut saya nih Bapak Ibu ya, pendekatan kita ke siswa ini, branding kita ke siswa ini juga sangat penting dan perlu begitu. Karena bahasa Inggris memang siswa ini tidak termotivasi, ada yang beberapa yang kurang suka. Ya jadi ya gitu, menurut saya begitu. Pak Amran, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau nambahin? No. Ya. Begitu Pak Amran. Ada yang mau ditambahin Ibu Indah, Bu Natalina? Oke, saya coba dari pengalaman saya di sini ya, Bapak Ibu. Minat belajar siswa itu memang
memang betul lah kita akui sangat menurun ya. Tapi kalau yang saya hadapi di sini, seperti yang saya bilang tadi, termasuk apa namanya, memperkenalkan hal-hal baru. Mungkin bagi yang lain itu hal udah biasa, seperti yang disampaikan oleh Bu Ajeng tadi. Ini sangat sederhana gitu. Tapi bagi kami, contohnya yang saya alami, kenapa langsung saya adaptasi lah setelah sharing dengan Bu Ajeng, ternyata ada modul interaktif begini. Nah, di modul interaktif itu kan siswa seperti game ya. Seperti main game dia seperti yang Bagan tadi, saya buat juga begitu. Jadi ketika mereka ini loh, coba drag ini ke sini gitu. Mungkin itulah kondisi siswa kami ya. Drag ini ke sini, ini. Nah, begitu mereka finish, ada beberapa tahap yang dilakukan, keluar langsung nilainya gitu. Simple ternyata gitu. Jadi membuat hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik, mungkin bisa meningkatkan semangat belajar mereka gitu. Jadi intinya sih tambahan harus guru-guru ini memang diminta lebih kreatif mungkin ya, atau memperkenalkan hal baru bagaimana supaya memancing anak itu rasa ingin tahunya itu ayo lagi apa lagi begitu. Menurut saya sih begitu tambahannya. Ini ada dari Bapak Lulu kepada Ibu Indah. Bu Indah, modul interaktif apakah seperti LKS atau modul? Di tempat saya membuat UKBM, unit kegiatan belajar mandiri, yang di dalamnya terdapat peta konsep, sedikit materi, kemudian ada soal dan uji teori. Iya, terima kasih Pak Amran. Ya betul, memang modul interaktif yang saya buat khususnya itu memang seperti LKS, seperti LKPD. LK, lembar kerja. Hanya saja kalau di LKPD itu kan tidak ada atau sedikit materinya, tidak ada link ke video, tidak ada materinya sedikit gitu ya. Terus kemudian langsung ke soal atau uji teori. Nah, kalau di saya, kalau yang saya buat itu tadi LKPD plus ada video, link ke videonya, ada link ke contoh teks pidatonya, kemudian beserta penjelasan materi sampai panduan mengerjakan soal atau uji teorinya itu saya sertakan di sana. Oleh karena itu, mengapa saya katakan itu sebagai sebuah modul interaktif, karena ada tambahan materi, link video, kemudian sampai dengan panduan mengerjakan soalnya, seperti itu. Halo. Silakan Pak Lulu, silakan. Iya, Bu Indah. Iya, Pak. Di tempat saya itu kan UKBM ya. Jadi uji teori ini maksudnya kebetulan saya kan guru olahraga ya Bu ya. Iya. Tentang lari. Sekarang hubungannya itu kan contoh aja tentang posisi tangan ya. Jadi anak saya suruh untuk mencoba kalau andaikan Anda posisi tangan pada saat start Ibu ya. Ini ada rapat, kemudian ada selebar bahu, kemudian ada jarak tangan 1 meter. Dari sikap bersedia, siap, dan ya, itu anak memperagakan. Dari ketiga itu, bagaimana menurut pengalaman Anda yang sudah dicoba? Jadi uji teori itu kan kalau lari itu yang standarnya seperti ini. Kalau kita coba seperti ini gimana? Ada nggak? Jadi kalau di tempat saya Bu, kebetulan di sekolah saya ya. Jadi anak itu sambil kayak mungkin di biologi itu praktek gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Jadi anak mendapatkan ilmu dari hasil percobaannya dia sendiri. Setelah itu kita kumpul bareng, kemudian kita rembuk apa yang terjadi. Kebetulan waktu pandemi saya memberikan itu anak untuk mencoba sendiri di rumah. Kemudian kita lakukan Zoom meeting, dari Zoom meeting kita kupas apakah secara teori yang ada itu apakah bisa diterima atau tidak. Itu mungkin Bu. Kalau di tempat saya seperti itu. Iya. Ya, apakah mungkin sama seperti itu? Seperti itu. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau dilihat video juga bisa gitu Bu. Ada mungkin melihat tayangan, tapi kalau kita mencoba untuk praktek sendiri. Jadi ada nggak istilahnya teori itu nyambung maksudnya dengan
di modul interaktif itu ada tidak untuk memasukkan itu gitu Pak? Iya. Maksudnya. Kalau disertakan video ya hanya disertakan video begitu saja Pak. Tetapi kalau praktek secara interaktif yang langsung bisa dilihat siswa dan berhubungan dengan kita secara langsung itu menunya tidak ada. Gitu. Iya. Ya hanya ditautkan begitu saja ada. Tetapi kalau yang bisa kita praktikkan langsung dengan siswa ya tetap melalui Zoom atau meeting Teams dan yang lainnya gitu Pak. Oke. Makasih Bu. Iya. Makasih Pak Amran. Oke, terima kasih Pak Lulu. Tapi saya jadi ingin bertanya lagi Ibu Indah, dan mungkin pertanyaan saya ini bisa bermanfaat bagi peserta lain. Seperti yang disampaikan Pak Lulu tadi kan ada bagaimana prakteknya. Seandainya siswa dibuat praktek untuk melakukannya seperti tadi gerakan-gerakan yang seperti disampaikan. Kemudian si siswa ini menguploadnya ke link YouTube dan mengirimkan tugas dari prakteknya. Itu bisa ya Bu ya? Ya, kalau itu bisa. Ya, mentautkan dengan YouTube itu betul bisa Pak. Berarti setiap siswa bisa mengirimkan hasil kerjanya ke LKPD tadi yang interaktif. Bisa. Tetapi tidak secara langsung dapat berinteraksi dengan kita, tetapi berupa tautan itu tadi kan ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Indah. Bapak Ibu di sini ada raise hand tadi. Bapak Ibu, kita beri kesempatan lagi, ini waktu kita ada sekitar 10 menit lagi. Menunggu Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu. Saya ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga terkait dari pertemuan kita malam ini. Daripada kosong ya Pak Ibu ya, saya bisa menyampaikan sesuatu. Tadi dari Ibu Natalina, bahwasanya ada siswanya yang ketika mengerjakan tugas, keluarganya ikut membantu gitu ya. Ada hikmah di balik COVID, di mana terjadi kedekatan emosional antara peserta didik dengan keluarganya. Ya, ini salah satu sebenarnya berdasarkan teori atau materi pembelajaran mungkin kita lost, tetapi ada sisi-sisi kehidupan yang kita semakin meningkat. Ya, salah satunya adalah bagaimana terjalinnya kedekatan emosional antara anak atau peserta didik dengan keluarganya. Berikutnya tadi terkait dengan literasi yang digaungkan pemerintah juga, yaitu literasi digital. Memang sebelum COVID, kita ini agak enggan ya untuk bagaimana ya untuk melakukan literasi digital terhadap pembelajaran. Ternyata selama COVID ini berlangsung, terjadi guru akhirnya dipaksa untuk berliterasi digital secara mandiri. Nah, diharapkan juga memang apa yang menjadi praktik-praktik baik yang dilakukan secara PJJ ini sebenarnya ketika nanti masa COVID pun selesai, itu juga bisa dijadikan sebagai media di luar pembelajaran ya Ibu ya. Bagaimana Ibu Indah? Bisa kan? Misalnya pembelajaran udah Ibu Indah, Ibu Natalina tadi ada membuat aplikasi, Ibu Neni juga seandainya pun ke depannya nanti COVID sudah selesai, berarti guru juga bisa memberikan tugas-tugas tetapi lewat aplikasi-aplikasi yang tadi agar mendewasakan anak terhadap bagaimana dia menghadapi dan belajar secara digital ya Ibu ya. Benar Pak Amran. Seperti itu. Nah, Pak Amran sedikit. Ya, silakan Ibu. Ya, jadi itu tadi yang kenapa saya tampilkan itu sebenarnya video-video anak-anak itu. Jadi terus terang kalau di tempat kami ini masih banyak lah, atau saya bilang banyak gimana ya. Ketika siswa itu tidak berperan, tidak hadir, tidak mau mengerjakan tugas, kan kita hubungi ya, sampai hingga terakhir itu kita memanggil orang tua gitu. Dan ternyata kenyataan yang kita dengar, orang tua ini, mohon maaf gitu, mereka banyak yang tidak tahu menggunakan Android ini gitu. Bahkan mereka membeli Android waktu itu hanya karena PJJ itu gitu. Jadi ketika ditanya, Bu, kita kan sharing kondisi anaknya seperti apa gitu kan. Jadi mereka bilang apa? Saya bisa bilang apa, Bu, Pak gitu kan. Kami selalu mengingatkan dari rumah, tapi anak kami bilang tugas sudah dikerjakan ya. Saya tidak tahu, saya tidak bisa melihat HP itu, saya tidak
tahu menggunakannya gitu. Jadi ketika saya temukan ada beberapa siswa yang bisa membuat produk hasil belajarnya, misalnya video-video sederhana itu, nah seperti tadi yang menceritakan anak kelas 7 gitu, surprise sama saya gitu, bisa ya gitu. Bagaimana caranya kamu buat ini? Ternyata dia dibantu oleh kakaknya, waktu itu kakaknya SMA gitu kan. Oh, berarti ada nilai positifnya gitu. Mereka ini jadi ada kolaborasi kerjasama di keluarga gitulah ya. Hal-hal seperti itulah bagaimana supaya kita mengajak mereka itu, ayo bagus nih, bagus. Ayo ditiru sama kawan-kawan gitu, memotivasi lah. Makanya materi saya sebenarnya tidak terlalu ke sebuah media atau aplikasi khusus gitu. Jadi saya lebih banyak bercerita bagaimana kami yang di daerah ini dengan keterbatasan itu. Begitu tadi Pak Amran. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan terkait materi atau ingin ditanyakan atau ingin berbagi? Ibu Neni, Ibu Indah, siapa tahu kan? Bentar, ini ada chat masuk bentar. Harus terlibat semua Ibu apakah Ibu Rusia. Ini kayaknya malu-malu untuk menyampaikan pendapat ya, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita berbagi, karena ini adalah sesi terakhir. Bapak Ibu juga ingin bertanya terhadap materi Ibu Rita juga bisa ya, karena Ibu Rita hadir di Zoom pada malam hari ini. Jadi ada 4 sesi episode 3, kita ada 4 pemateri narasumber. Atau Ibu Rita ada yang mau disampaikan Ibu Rita? Baiklah, kayaknya sudah ini tenang semua ini menunggu. Pak Sulaiman bagaimana? Ibu Dian? Ini yang di atas muncul. Khawatirnya menunggu orang malah. Menunggu orang lain malah Pak Amran. Jadi pengen cerita, dengar cerita sharing dari yang lain gitu. Ya, karena kebetulan yang SMA kan di sini agak-agak jarang ya Pak ya. Ya, jadi tadinya pengen mendengar lebih banyak yang dari teman-teman Bapak Ibu guru yang hebat yang lainnya gitu. Dan tapi karena memang SMP pun luar biasa, jadi saya terinspirasi juga dan pada saat di awal-awal kemarin anak-anak BDR itu kebetulan saya banyak bicara justru dengan mata pelajaran yang lain sebagai guru bimbingan konseling, karena saya berpikir layanan pribadi, layanan sosial inilah saatnya saya gunakan untuk karena waktu awal pandemi ini saya megang kelas 10 dan banyak guru-guru yang mengeluh gitu ya tentang kurangnya proaktifnya anak-anak. Jadi saya tampung dari keluhan dari guru-guru dan saya mencoba lewat WA, saya mencoba lewat Zoom yang saya lakukan untuk mensupport anak-anak, bagaimana anak-anak belajar fisika, kimia dalam kondisi pandemi yang memang semua orang baru gitu. Dan di awal mungkin saya balik lagi ke guru gitu, gimana nih anak-anak berapa dari 36 berapa orang yang masih agak kurang proaktif atau masih belum ada reaksi di WA-nya atau di classroom-nya atau di Zoom-nya. Saya menyesuaikan mengikuti guru-guru mata pelajaran lainnya yang memang beragam menggunakan sarana untuk belajar di rumahnya itu gitu. Sehingga terasanya sekarang Pak Amran justru ketika anak-anak itu jadi udah kelas 11 dan alhamdulillah saya pun ngikuti kebagian amanah lagi juga di kelas 11, jadi saya bisa melihat perkembangan anak-anak gimana nih yang kelas 11-nya gitu. Dan ternyata alhamdulillah anak-anak kita ada perwakilan di saat pandemi ini, mereka
hikmahnya mengikuti olimpiade tingkat nasional walaupun lewat dunia maya gitu. Jadi alhamdulillah karena banyaknya juga seringnya jujur aja saya kurang mengikuti untuk di Jawa Baratnya, malah saya mengikuti ke Pak Amran. Jadi saya lebih banyak memang melihat itu, makanya saya bagi lagi ke anak-anak gitu. Ayo kita harus belajar lebih semangat. Siapa yang berani keluar dari zona nyaman, yaitu walaupun saya bersyukur dari rombel yang ada yang saya pegang itu kan 9 kelas, kemudian per kelasnya 36, itu yang wajibnya, walaupun ketika ada kelas yang berdekatan karena panggilan hati juga, kalau ngelihat anaknya yang memerlukan uluran gitu ya, saya mencoba juga bicara dengan guru BK yang lainnya, dan akhirnya ya alhamdulillah betul hari ini anak-anak yang tadinya agak kurang semangat, yang tadinya ada yang betul tadi bermain game, ya kita arahkan kalau memang karena memang mungkin ya kalau saya kan SMA ya, jadi anak-anak sudah lebih mungkin semakin dewasa, sehingga lebih arah pembicaraannya kita itu udah ditekankan kepada rasa bertanggung jawabnya itu aja. Dan alhamdulillah banyak belajar dari Bapak Ibu guru yang hebat lewat Pak Amran ini. Terima kasih banyak. Akhirnya mudah-mudahan anak-anak kita ini juga pastinya di semua daerah meningkatlah sekarang literasi digitalnya gitu. Iya, itu aja mungkin Pak Amran. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Pak Sulaiman, bagaimana aktif speakernya? Iya, Pak Amran. Kalau saya sih dari suaranya kecil Pak, nggak kedengaran. Begini, Pak. Halo, tes. Bisa ya? Silakan. Bisa, Pak. Dengar. Kedengaran, Pak. Kedengaran bagus. Iya. Kalau saya tadi dari setiap presentasi, bahkan dari beberapa pertemuan kemarin juga, saya berpikir ya, kenapa teman-teman yang di luar sana bisa, saya nggak bisa ya? Gitu. Ingat juga di sekolah saya ya, sekitar ada 23 suku yang ada di sini dari berbagai macam daerah. Nah, paling banyak daerah saya ini di sini transmigrasi. Jadi, sebenarnya sih saya berpikir dari multi etnis begini untuk pembelajaran matematika sendiri, nah saya merasa bisa, tapi saya belum fokus kayak gitu. Nanti setelah saya mengikuti beberapa teman yang hebat, mulai ada sedikit inspirasi. Jadi tadi saya bukan bengong, tadi saya menghayal saya mau arahkan kemana ya? Karena teman-teman lain ini sederhana, karya mereka bisa ya sampai ke Jakarta gitu. Ya semoga saya juga bisa sama dengan teman-teman lain. Masih energik, masih muda. Kalau saya mungkin agak senior lah, tapi kenapa saya belum ya? Memang kalau saya ya sekedar artikel doang, dapat panggilan, ikut. Tapi untuk terjun di pembelajaran seperti ini, kayaknya saya belum mendapatkan itu. Ya semoga saja inspirasi dari teman-teman di Indonesia, guru-guru saya dari Gorontalo di Harvest ini dari kemarin 2021. Kebetulan ada teman saya juga di sini, dia dengan saya ikut ini. Sering kami berbincang, kalau beliau Pak Tarmuji namanya, ini dia monitor. Ya fisika, saya matematika, sering kita duduk, mana ya, kita mau ikut teman-teman yang hebat gitu, yang di Harvest. Jadi kita kalau udah ada temuan baru yang barangkali bisa kita kembangkan, konsultasi sama teman-teman itu yang ada di grup, sama Pak Amran juga. Jadi ya doakan teman-teman ya, kami dari, khususnya saya dari Gorontalo,
daerah saya di sini dominannya siswanya itu dari transmigrasi ya, dari Jawa ada, dari Nusa Tenggara ada, Kendari ada, maksudnya Sulawesi Tenggara ada, Sulawesi. Pokoknya banyak yang tercatat di sini ada 23 etnis lah yang ada di sekolah saya ini. Enak sebenarnya. Beragam budaya ini sebenarnya saya bisa gimana ya? Komunikasi nggak boleh pakai bahasa daerah yang satu karena mungkin daerah yang lain tersinggung gitu. Nah, yang jelas teman-teman yang ada di Harvest ini bisa berbagi dan bukan sekedar menghayal. Saya berusaha untuk saya harus bisa, saya harus mampu. Amin, amin. Selamat, semangat Mas Sulaiman, semangat. Siap. Oke, makasih Pak Amran. Oke Pak Sulaiman, terima kasih banyak. Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan atau ingin berbicara? Kami persilakan. Mungkin sedikit dari saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sulaiman. Memang benar Pak, sebenarnya kami yang diundang ke Jakarta itu karyanya itu sebenarnya tidak wah yang seperti apa itu tidak, tetapi memang bagaimana bisa sampai ke siswa gitu, bisa diterima dengan baik oleh siswa, ada perubahan dari siswa, itu mungkin yang beliau-beliau yang di Jakarta melihatnya seperti itu sehingga kami bisa diundang. Sebenarnya kami sendiri terutama saya ya, kalau mungkin Pak Amran, Bu Natalina, Bu Neni, Bu Rita itu memang beliau-beliau sudah malang melintang di dunia perlombaan yang banyak sekali ya. Kalau saya kan memang minim sekali kalau masalah lomba gitu. Cuman ketika saya di sana itu beliau-beliau juri-juri itu tidak menjudge kita, tidak istilahnya tidak mengejek kita, tetapi justru memang memotivasi betul dan menggali betul apa yang sudah kita terapkan ke siswa, perubahan apa yang kita lakukan di daerah. Memang seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi bukan karyanya yang hebat, tetapi memang dilihat dari kita dan apa yang kita hasilkan dari perubahan siswa, seperti itu sih kalau menurut saya. Ada lagi barangkali minta bocoran ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu kan ini teman-teman yang lain yang sudah presentasi, apakah di sana itu kita masih mempresentasikan kondisi awal situasi belajarnya atau sudah hasil actionnya gitu loh? Dari awal sampai akhir, dari sebelum kita menggunakan karya kita itu, kemudian apa yang kita lakukan, terus kemudian hasil apa yang kita dapatkan dari siswa. Itu sih mungkin ada tambahan dari Pak Amran. Kalau saya kemarin seperti itu. Dokumentasinya harus lengkap ya? Tidak lengkap, tidak detail, tidak memakai penelitian. Tidak. Kalau guru inspiratif tidak seperti Inobel, jadi beda. Kalau Inobel memang detail seperti itu, ada pameran karya, ada hasil yang didapat, harus ada metode penelitiannya. Kalau diapresiasi guru inspiratif tidak, Pak. Jadi tidak sampai sedetail seperti lomba inovasi pembelajaran. Gitu. Mantap, hebat, luar biasa. Saya menambahkan semoga nanti kegiliran Pak Sulaiman. Ya, Pak Amran ya. Pak Amran. Iya Bu. Sedikit saya tanggapi dari Pak Sulaiman. Pak Sulaiman jangan berkecil hati, saya ini Pak masih sangat muda dalam pengalaman mengajar. Saya bilang tadi di awal 2017 baru terdaftar resmi di Dapodik. Jadi belum sampai 5 tahun. Saya belum bisa lagi ikut guru penggerak malah. Cuma memang ini kan kegiatan ini guru inspiratif ini ada temanya Pak. Gitu. Kan dia ada temanya, mungkin sedikit yang saya alami ya, yang saya kemarin, saya pun nggak terpikir bakalan seperti ini, bakalan sampai ke Jakarta, tak terpikir gitu.
ternyata ada temanya, kita coba sajikan apa yang kita lakukan sesuai dengan tema itu kan. Tadi itu kan temanya literasi, ke numerasi, lebih ke sana. Terus ini di masa pandemi, apa yang diberikan, apa yang bisa dilakukan, apa yang menginspirasi yang bisa diberikan di masa pandemi itu. Mungkin itu tambahan gitu, Pak. Kalau mungkin dari pengalaman mengajar, kreativitas, wow, guru-guru hebat di sini mungkin udah lebih top gitu. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa terpilih lagi, Pak. Amin. Itu tinggal semangat Justru yang muda untuk ke depan. Disampaikan lagi, Pak, ini tahun kedua apresiasi dilakukan. Ya, jadi setiap tahun dia berbeda. Untuk tahun ini mungkin berbeda lagi yang diminta, seperti itu, Pak. Mungkin dengan tema baru lagi. Ya. Baiklah, Bapak Ibu. Saya menyampaikan tadi terkait dari yang Ibu Indah ya, bahwasannya pembelajarannya membuat pidato persuasif tadi, setidaknya memang anak bisa mengcopy paste, tapi setidaknya anak bisa tahu bagian-bagian. Saya tadi tangkapnya seperti itu. Saya juga menyampaikan Bapak Ibu bahwasanya anak-anak ini sekarang pintar-pintar. Salah satunya ketika disuruh meringkas, saya pernah menyuruh meringkas, tahu nggak tulisannya cantik, kan ini kok tulisannya cantik. Ternyata ada aplikasi yang seperti ini yang salin ke Telegram, itu bisa diringkas jadi berupa tulisan. Nah, itu dia. Kemudian mereka guru yang menyuruh menyalin dari catatan, mereka fotokan, kemudian itu menjadi sebuah tulisan, di copy paste lagi ke Telegram, kemudian jadi sebuah tulisan. Kemudian ada lagi guru matematika yang memberikan soal, anak hanya menulis ke kertas soalnya, kemudian difoto, jawabannya ikut jalannya sudah ada. Tahu ya Pak, sebenarnya. Dan itu Pak, saya sudah hindari seperti itu Pak. Nah, makanya kalau bikin soal untuk matematika diperbanyak soalnya soal-soal cerita begitu. Biar tidak, sekarang kan ada aplikasi yang bisa membaca contoh kecil matematika ya. Langsung foto dapat jawaban seperti itu. Apapun soal yang dibuat guru, langsung difotonya saja, dia langsung bisa jawabannya ada. Kemudian yang untuk bahasa Inggris, dia tinggal foto, itu tulisan translate-nya sudah ada. Yang paling mengecewakan kali adalah ada di grup apa kemana saya masuk ya, di grup Facebook. Di situ anak-anak sekolah minta bantuan, Pak, tolong siapa yang bisa menjawab ini, siapa yang menjawab ini gitu. Mereka memposting soal-soal yang diberikan guru, kemudian grup Facebook itu menjawab. Saya kebetulan masuk di dalamnya, kemudian saya tegur, dan saya di-kick mereka dari situ. Itu seluruh Indonesia. Jadi anak-anak sekarang udah pintar, mereka membuat komunitas untuk sama-sama mengerjakan soal yang diberikan guru se-Indonesia. Itu ada. Dan mereka membuat grup itu grup tertutup. Kebetulan saya kemarin sempat masuk, kemudian ada mereka anak-anak ini memoto soalnya, semua bilang setuju, dan kemudian mereka sama-sama untuk mengerjakannya. Jadi mereka anak kreatif. Itulah Mas Indonesia, kreatifnya level tinggi. Oke Bapak Ibu, sepertinya waktu kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita akhiri kegiatan kita, apakah ada ingin menyampaikan lagi? Karena Bapak Ibu, karena tidak ada, kita akhiri kegiatan kita. Ini merupakan terakhir kita pada episode ini, dan episode lagi praktik baik dan inovasi pembelajaran dan best practice ini adalah episode terakhir kita. Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama kita selama 3 episode, dan kami ucapkan apabila kami ada salah atau yang tidak berkenan dalam sikap, tindakan, ataupun merespon Bapak Ibu, kami mohon maaf. Saya mewakili seluruh panitia, kemudian seluruh narasumber juga meminta maaf atas kesilapan-kesilapan yang ada. Bapak Ibu, terima kasih kembali kami ucapkan atas kesempatan yang sudah diberikan, dan
waktu yang sudah Bapak Ibu berikan untuk bergabung pada kegiatan kita malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Sebelum kita tutup, kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, iya Pak. Oke, ini di Terima kasih Ibu silakan Natali. dibuka kameranya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, kita di halaman pertama. Ini HP saya. Nanti dipajang ya pakai baliho. Oke. Ini halaman kedua Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya. Oke. Lampu, mati lampu di sini. Latihan jin terakhir. Nek saat. Oke Bapak Ibu, demikian pertemuan kita. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan berikutnya. Sampai jumpa Bapak Ibu. Ya, sampai jumpa. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Ya. Rita, Bu Natali, Pak Sulaiman. Ya.